Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Pada video part 30 yang lalu, kita sudah mulai membacakan bagian 6, yaitu tahun-tahun terakhir. Kini di part 31, kita lanjutkan tetap pada bagian 6, tahun-tahun terakhir, dengan sub pokok bahasan bersahabat dengan babi. Buku PDF Venerable Acharyaman Buddhidhatta Thera, A Spiritual Biography by Acharya Mahabhuanyana Sampano, diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Mengenai nama-nama penerjemah dapat Anda baca di bagian deskripsi di bawah video ini. Penyunting adalah Bhante Titayano dan Herianto. Baiklah, kita mulai video part 31 ini. Bersahabat dengan babi. Suatu hari, tak lama setelah saya tiba, saat di mana saya sungguh-sungguh berhati-hati dengan Acharyaman, saya berbaring di tengah hari dan tertidur. Saat saya tidur, Acharyaman muncul dalam mimpi saya untuk menghardik saya. "Mengapa kamu tidur seperti babi? Ini bukan peternakan babi. Saya tidak mentolerir para biku yang datang ke sini untuk belajar seni menjadi babi. Kamu akan mengubah tempat ini menjadi kandang babi." Suaranya menggelegar, keras dan memperingatkan, menakuti saya, dan membuat saya langsung terbangun, kaget dan gemetar. Saya melongokkan kepala dari pintu berharap melihatnya. Sebenarnya saya takut dengannya, tapi saya tetap memaksa diri saya untuk bersamanya. Alasannya sederhana, itu adalah hal benar yang saya lakukan. Selain itu, ia memiliki obat yang efektif untuk babi seperti saya. Jadi, saya benar-benar panik. Saya melongokkan kepala, menengok ke segala arah. Tapi saya tidak melihat dirinya dimanapun. Namun kemudian saya bisa bernafas sedikit lega. Kemudian, saat saya ada kesempatan, saya ceritakan pada Acharyaman tentang apa yang terjadi. Ia sungguh pandai menjelaskan mimpi saya dengan cara yang meringankan ketidaknyamanan saya. Suatu pendekatan yang lembut yang saya tidak selalu setuju, karena kata-kata yang menyamankan dapat dengan mudah menimbulkan kecerobohan dan kepuasan diri. Ia menjelaskan mimpi saya seperti ini. "Baru-baru ini, kamu telah datang untuk tinggal bersama seorang guru, dan kamu benar-benar ditentukan untuk berbuat baik. Mimpimu sungguh mencerminkan keadaan pikiranmu. Teguran keras yang kamu dengar mengkritik kamu karena bertingkah seperti babi. Adalah dhamma yang memperingatkanmu untuk tidak membawa kecenderungan yang mirip babi ke dalam kebikuan dan ajaran. Banyak orang hanya melakukan apa yang mereka senangi, gagal memaknai nilai kelahiran mereka sebagai manusia dan konsekuensi dari perbuatan mereka. Hal inilah yang mempersulit diri mereka untuk benar-benar menyadari potensi diri sebagai manusia. Ada pepatah tua yang mengatakan seseorang itu tidak sepenuhnya manusia. Kalimat ini mengacu pada kekurangan mendasar dari potensi manusia yang muncul dari ketidaksensitifan pada kenyataan bahwa manusia memiliki kualitas alami dibandingkan hewan. Sikap ini menimbulkan perilaku yang merendahkan martabat yang merusak manusia itu tanpa bisa diperbaiki. Cangkang kosong seorang manusia yang kehilangan seluruh kebaikan alamiahnya. Bahkan,
Mereka pun tidak menyadari apa yang mereka alami atau mengapa mereka alami. Jika kita memiliki kesadaran penuh yang cukup dan kebijaksanaan, Dhamma mampu membimbing kita dalam menelaah persoalan ini untuk diri kita sendiri. Mimpimu sangat baik, memperingatkan tepat pada waktunya. Belajarlah darinya. Sejak saat ini, kapanpun kamu merasa malas, kamu dapat menggunakannya untuk maksud membangkitkan perhatian penuh untuk mengatasi kemalasan. Jenis mimpi ini sangat kuat. Tidak semua orang punya mimpi seperti ini. Saya menghargai beberapa mimpi yang dengan efektif menstimulasi perhatian penuh, membuatnya terus sadar. Mimpi ini mempercepat kemajuan dalam bermeditasi, membuat batin mencapai ketenangan dengan relatif mudah. Siapa tahu, kamu bahkan memahami Dhamma yang sesungguhnya di masa mendatang lebih dari praktisi yang telah berlatih bertahun-tahun. Mimpimu itu sungguh berharga. Itu bukanlah suatu pertanda buruk. Janganlah takut, terlalu takut terhadap gurumu. Itu hanya akan menyebabkan perasaan tidak menyenangkan sepanjang waktu. Tidak ada untungnya takut yang tidak beralasan terhadap gurumu. Dia punya kewajiban moral untuk mendidik murid-muridnya, menggunakan segala cara yang cocok dengannya. Bukanlah gurumu yang harus kamu takuti, tetapi kejahatan. Karena kejahatan akan membawa penderitaan. Saya tidak menerima para biku sebagai murid saya agar saya bisa mengkritik mereka tanpa alasan. Latihan para biku itu keras, menjalani peraturan yang telah dibabarkan Sang Buddha. Pedoman dari seorang guru harus mengikuti aturan ini secara tegas dan logis. Jika ia menyimpang dari ajaran ini, baik dirinya maupun muridnya tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Jadi, jangan terlalu khawatir dan berlatihlah dengan tekun. Upaya adalah kuncinya. Jangan berkecil hati dan mudah menyerah. Dhamma milik siapapun yang benar-benar menginginkannya. Sang Buddha tidak membatasi kepemilikan terhadap Dhamma untuk individu tertentu. Siapapun yang mempraktekkan jalan yang benar, menikmati hak yang sama tentang Dhamma. Jangan lupakan mimpi yang positif itu. Seringlah bercermin padanya. Dan seluruh kecenderungan sikap yang seperti babi itu akan sirna. Seiring mendekatnya magga, phala, dan nibbana. Selanjutnya hanyalah soal waktu sebelum dukkha itu lenyap. Itu pasti. Saya sangat senang dengan mimpimu. Saya telah melatih diri saya dengan semangat yang serupa dan saya selalu mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir adalah penting menggunakan beberapa metode selama saya berlatih bertahun-tahun. Dan sekarang terkadang saya harus memakai metode yang serupa untuk melatih murid-murid saya. Acharyaman menggunakan makna mimpi saya untuk menenangkan orang muda yang baru mulai berlatih. Ia peduli anak ini mungkin saja kehilangan semangat dan menyerah untuk terus berusaha, sehingga bergabung lagi dengan para babi. Itulah mengapa ia menggunakan cara pembelajaran ini. Metode pengajarannya selalu terlihat cerdik, tiada bandingnya. Saya sering menemuinya dalam masa-masa awal itu ketika keadaan mental saya naik turun di antara masa kemajuan dan masa penurunan. Masa yang penuh tekanan dan ketidakmudahan bagi saya. Dan ia menasehati saya dengan sikap menenangkan yang sama. Ketika saya semakin menghormatinya, ia bertanya bagaimana keadaan cipta saya. Jika itu menjadi saat ketika meditasi saya maju dengan baik, saya mengatakannya. Ia kemudian menyuarakan persetujuannya dan menyemangati saya untuk terus berusaha agar saya cepat melampaui dukkha.
Ketika meditasi saya memburuk, saya bilang pikiran saya sedang sangat buruk, sepertinya semua kebahagiaan lenyap. Ia kemudian bersikap yang bersimpati. Begitu buruknya, kemana dia pergi? Baiklah, jangan kehilangan semangat. Kerahkan seluruh upayamu untuk berlatih, dan dia akan muncul kembali. Dia hanya mengembara entah kemana. Jika kamu mempercepat upayamu, maka dia akan kembali. Cita itu seperti anjing. Dia pasti mengikuti pemiliknya kemanapun pemiliknya pergi. Dia tak mungkin melarikan diri. Kuatkan latihanmu, dan cita akan kembali ke pemiliknya. Jangan buang waktu memikirkan kemana dia pergi. Kemanapun dia pergi, dia tak mungkin melarikan diri. Jika kamu ingin dia cepat kembali, konsentrasikan upayamu. Berkecil hati hanya akan membesarkan ego cita. Berpikir bahwa kamu benar-benar kehilangannya, akan semakin sulit dia didapatkan kembali. Jadi berhentilah memikirkan cita yang telah hilang. Justru berpikirlah Buddha. Ulangi terus-menerus, berulang-ulang. Sekali kata Buddha tertanam di dalam mental karena pengulangan yang terus-menerus dan cepat, cita akan cepat-cepat kembali. Namun kemudian, jangan tinggalkan Buddha. Buddha adalah makanan cita. Selama ada makanan, dia akan selalu datang kembali. Jadi ulangi Buddha secara konstan hingga cita memakan isinya, dan dia lalu akan beristirahat. Kamu juga akan merasa puas saat cita beristirahat dengan tenang. Ketika dia tenang, dia akan berlari ke sana kemari agar kamu menjadi susah. Tetaplah berlatih hingga kamu tidak mampu mengejarnya. Bahkan jika kamu ingin, inilah metode yang tepat digunakan untuk pikiran yang nafsu makannya amat besar dan sulit dipuaskan. Selama ada makanan yang cukup, dia tidak akan pergi, bahkan jikalau kamu mengusirnya. Ikuti saran saya, dan sikap citamu tidak akan pernah memburuk lagi. Buddha adalah kuncinya. Selama makanan ada di sana, dia tidak akan hilang. Lakukan apa yang saya katakan, dan kamu tidak akan pernah mengalami kekecewaan melihat citamu memburuk dari waktu ke waktu. Ini adalah cara lain yang diajarkan Acharya Man kepada kami yang amat bodoh ini. Namun setidaknya saya mempercayainya dengan cara saya sendiri yang bodoh. Kalau tidak, bisa jadi saya masih mengejar pikiran saya yang terus-menerus mengalami penurunan tanpa ada kesempatan untuk menangkapnya. Saya menuliskan ini demi manfaat bagi para pembaca yang mendapatkan ide bagus dari cara seorang cerdas yang mengajari seorang bodoh. Bukanlah maksud saya untuk meninggikan kebodohan saya atau penyembuhan yang begitu penuh kasih dari Acharya Man pada saat itu. Selama masa wasa, Acharya Man kembali sementara ke Ban Napmon dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Ban Huai Ken. Lalu berhenti sesaat di hutan terdekat. Dari sini, ia pergi ke wihara yang telah ditinggalkan di sebuah kaki gunung di dekat desa Ban Na Sinwan. Tinggal di sana selama beberapa bulan. Ketika ia di sana, ia menderita demam selama beberapa hari. Menyembuhkan dirinya sendiri dengan kekuatan terapi dari Dhamma. Di bulan April 1942, ia pergi ke Ubon Ratchathani untuk melayat gurunya, Acharya Sao. Setelah upacara kremasi selesai, ia kembali ke Ban Namon untuk masa wasa. Selama masa wasa itu, Acharya Man menerapkan berbagai metode untuk menekan para muridnya agar memaksimalkan usahanya, mendorong para muridnya untuk giat berlatih. Ia mengadakan pertemuan setiap 4 hari sekali selama masa wasa itu. Membantu banyak biku untuk maju dalam Dhamma dan mencapai kekuatan batin.
Banyak pengalaman batin yang tidak biasa telah mereka laporkan kepada Acharyaman. Saya mendapat kehormatan untuk bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman itu. Walaupun latihan saya belum mencapai yang seperti beberapa biku lain telah capai. Banyak hal yang baik untuk diingat terjadi dalam masa wasa ini. Hal-hal yang tidak pernah saya lupakan. Saya akan mengingat berbagai pengalaman luar biasa itu selama hidup saya. Selama periode wasa, Acharyaman mulai menggunakan barometer yang keras, memaksa memperlakukan kami mirip keset kaki. Hingga kemudian, ia menggunakan metode yang agak lunak, berpura-pura tidak melihat kelemahan kami. Ia mungkin memutuskan waktunya sudah tepat untuk berlaku keras terhadap kami. Jika ia terus-menerus mentolerir penyimpangan kami untuk jangka waktu yang tidak terbatas, ia akan merasa terbeban sepanjang waktu dan para muridnya tidak akan pernah bangun dari ranjang nyamannya dalam waktu lama untuk membuka mata dan melihat dunia, langit, bulan, dan bintang. Sebagai hasilnya, seluruh biku bersemangat berlatih meditasi dan sangat senang dengan pengalaman batin yang mereka dapatkan dari hasil upaya mereka. Para biku secara rutin menceritakan pengalaman batin mereka kepada Acharyaman sehingga ia bisa membantu mereka mendapatkan pemahaman lebih jauh. Pada waktu yang sama, ia menunjukkan bagaimana mereka dapat menyempurnakan berbagai aspek dari latihan mereka yang masih membutuhkan peningkatan. Ia berusaha sebaik mungkin untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Sesi tanya jawab itu, saat ia memberikan saran kepada seseorang, melibatkan pembabaran tentang berbagai aspek praktis dari Dhamma. Tanggapan-tanggapannya untuk para biku yang bertanya padanya tentang pengalaman meditasi mereka tidaklah pernah bisa diduga. Dijabarkan oleh pengalaman alami yang spesifik atau pertanyaan dalam suatu diskusi, ia selalu menjawab dengan cara yang paling cocok untuk masing-masing individu, menguraikan berbagai pokok-pokok latihan, dan menyarankan teknik yang tepat untuk tingkat latihan orang tersebut. Kami semua yang memiliki kehormatan untuk mendengarkan percakapan itu amat senang mendengarkan berbagai pengalaman meditasi dan pertanyaan yang diajukan oleh para biku yang prakteknya telah mencapai tingkat tinggi. Kami betul-betul terpesona, berharap diskusi itu tidak akan berakhir. Kami bersemangat sekali mendengarkan interaksi ini dan sangat menyerap Dhamma ini ke dalam hati kami. Acharyaman menyampaikan banyak ragam topik selama pertemuan. Ia bercerita tentang kehidupan lampaunya. Ia menceritakan tahap-tahap awalnya bermeditasi, termasuk pengetahuan yang dalam tentang berbagai macam fenomena yang timbul dalam meditasinya. Ia menguraikan berbagai metode yang digunakan dalam perjuangannya untuk menyelamatkan dirinya dari rawa sangsara ke masa ketika ia hampir-hampir melampaui dunia yang biasa ini. Berbicara tentang pencapaian tertingginya membuat kami yang lapar akan pencapaian Dhamma bersemangat untuk mencapainya sendiri. Hal ini mempercepat beberapa dari kami merasa sedikit bersedih. Ragu, apakah kami memiliki potensi alamiah untuk berhasil mencapai pencapaian Dhamma seperti yang telah ia sadari dengan sempurna? Mungkin kami akan tetap terperangkap di rawa ini selamanya, tidak mampu terbebas dari dalamnya sangsara. Bagaimana ia mencapai kebebasan? Kami masih belum bisa membangunkan diri dari tidur. Kapankah kami akan mampu menyadari kebebasan yang sama dengannya? Pikiran seperti ini memiliki kegunaan membangkitkan sebuah kekuatan yang terus-menerus untuk mentolerir kesulitan dan berupaya lebih keras.
Ini sebaliknya sangat membantu seluruh aspek latihan kami. Kami sungguh terinspirasi dan berenergi karena dhamma yang telah ia uraikan dengan baik, sehingga seluruh kekhawatiran dan kelemahan lenyap. Keyakinan kami terhadapnya memberikan kami kekuatan yang cukup untuk dengan sukarela memikul beban terberat ini. Sang Buddha mengajarkan kita untuk bergaul dengan para bijaksana. Kebenaran hal ini adalah nyata-nyata untuk para murid yang tinggal dengan seorang guru yang baik, mendengarkan sepanjang hari tentang bimbingannya yang menguatkan. Antusiasme mereka mendapatkan momentum ketika ajarannya secara bertahap diserap para muridnya, dan kualitasnya meresap ke dalam karakter mereka. Walaupun mereka tidak berharap untuk meniru seluruh aspek dari dirinya, setidaknya mereka mendemonstrasikan kualitas baik dari gurunya. Yang sebaliknya juga tepat, semakin kita bergaul dengan orang bodoh, akan semakin buruklah kita. Inilah dua ajaran Buddha yang masih berlaku. Kita bisa menjadi baik dengan cara bergaul dengan orang yang baik, atau kita menderita karena bergaul dengan orang yang salah. Jika kita memperhatikan seseorang yang berlatih lama di bawah bimbingan guru yang benar, terbukti dia berhasil mencapai prinsip-prinsip yang terpercaya dari hubungan tersebut. Sebaliknya, sudahlah pasti mereka yang bergaul dengan orang bodoh pada akhirnya akan menunjukkan karakter yang buruk, atau bahkan lebih buruk. Di sini saya menghubungkan dengan orang-orang bodoh yang kami temui di luar lingkungan. Namun harus tetap kamu pahami bahwa ada kebodohan yang terkubur dalam di tiap kepribadian kita masing-masing. Bahkan pada orang yang berlaku baik seperti para biku dan bikuni yang mengenakan jubah sucinya, terang-terangan menyatakan dirinya pengikut Sang Buddha. Dengan kebodohan batin, saya maksudkan kebodohan dan ketakutan membuat kita mengkerut dari menghadapi yang hanya menunggu untuk mengekspresikan diri secara rendah. Banyak orang tidak sadar akan kekuatan yang menjijikan yang terkubur dalam pikiran mereka. Namun, walaupun pada orang yang menyadari hal tersebut, namun cenderung percaya bahwa selama hal itu tersembunyi dan tidak muncul, baik dalam ucapan maupun tindakan, maka hal itu bukanlah masalah. Pada kenyataannya, semua hal yang buruk, tidak peduli di mana mereka berada, secara intrinsik adalah menjijikkan. Tidaklah perlu hal yang buruk itu diekspresikan dulu, baru bisa disebut sebagai hal yang menjijikkan. Mereka sudah menjijikkan dan harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Yang tersuci di antara para suciwan, Sang Buddha mengajarkan kita untuk menolak semua hal yang buruk dan mencabut akarnya, menghapus semuanya dari batin kita. Sang Buddha dan para arahat adalah contoh yang sempurna untuk hal ini. Batin dan ajaran mereka bersih dari noda. Dimanapun mereka tinggal, mereka selalu tetap tenang dan bahagia. Menurut pendapat saya, berdasarkan pengamatan saya pribadi, Acharyaman adalah seorang biku yang tanpa noda. Saya meyakini hal ini, mempertanggungjawabkannya, karena saya yakin akan kebenarannya. Jika ada yang skeptis, boleh diarahkan kepada saya, bukan ke Acharyaman. Ia telah benar-benar lepas dari perangkap mara. Setelah masa wasa berakhir, Acharyaman melanjutkan tinggal di Ban Namon selama berbulan-bulan. Menjelang masa wasa berikutnya, ia pindah ke Bangkok. Namun tidak di wihara hutan yang sama dengan yang sebelumnya ia tinggal. Ia tinggal di wihara yang baru, dibangun dan diberikan kepadanya oleh Acarya Kongma Cirapunyo. Menurutnya lokasinya cocok.
dengan nyaman menjalani wasa dengan kesehatan yang baik. Seperti biasa, ia mengadakan pertemuan untuk membimbing para biku. Intinya, Acharyaman terus tinggal di area sekitar Ban Huai Ken, Ban Nasinwan, Ban Khok, dan Ban Namon di distrik Tong Khop, Provinsi Sakhon Nakhon selama 3 tahun berturut-turut, 3 masa wasa. Seperti biasa, ia mengajari makhluk-makhluk halus yang menemuinya, walaupun lebih sedikit dewa yang datang ke Sakhon Nakhon, dan kunjungan mereka jauh lebih jarang dibanding para dewa yang ada di Chiang Mai. Mungkin dikarenakan daerah itu kurang jauh dan kurang sunyi. Mereka cenderung hadir hanya pada hari-hari perayaan keagamaan seperti Magha Puja, Visakha Puja, dan di hari-hari perenungan di awal, tengah, dan akhir masa wasa. Di luar itu, agak jarang para dewa datang mengunjunginya. Hanya biku dalam jumlah sedikit yang melakukan wasa bersamanya dikarenakan keterbatasan jumlah gubuk yang tersedia. Ia tidak menerima pendatang baru kecuali ada tempat kosong. Situasinya berbeda di luar masa wasa. Banyak biku dari berbagai daerah datang untuk dilatih olehnya. Setelah wasa, terjadi arus datang dan pergi para biku di wiharanya. Dan ia selalu dengan sangat baik berusaha dengan khusus membantu para biku berlatih. Di musim kemarau, setelah masa wasa yang ketiga, sekelompok umat awam dari desa Ban Nong Pyu Nawai datang mengunjungi Acharyaman dan mengundangnya untuk kembali bersama mereka dan tinggal di dekat desa mereka. Ia menerima tawaran ini dan dipandu menuju ke desa mereka di Nawai, subdistrik Pananikom di Provinsi Sakhon Nakhon, tempat di mana ia melewatkan masa wasa berikutnya. Ia melakukan perjalanan dari Bangkok ke Ban Nong Pyu dengan berjalan kaki menembus hutan lebat, berkemah di malam hari. Melakukan perjalanan melewati daerah pepohonan dan berat di sepanjang perjalanannya, akhirnya ia tiba beberapa hari kemudian. Tak lama setelah tiba, ia menderita sakit malaria yang parah. Gejala dari malaria jenis ini di antara serangan panas demam yang sangat tinggi dan flu yang dingin menggigil. Ini adalah derita yang dialami berbulan-bulan lamanya. Siapapun mencurigai jenis malaria ini hidup dan membuat derita terus karena demamnya tidak kunjung lenyap. Itu bisa bertahan bertahun-tahun. Gejala datang dan datang lagi setelah penyakit itu sepertinya sudah disembuhkan. Demam itu bisa lenyap selama 15 hari atau bahkan sebulan. Dan kemudian saat seseorang berpikir sakitnya telah sembuh, penyakit itu muncul lagi. Terkadang beberapa bulan terlewati sebelum penyakit itu kambuh kembali. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana demam malaria menyebabkan mertua menantu hilang kesabaran satu sama lain. Ketika anak menantu datang, mertuanya menjadi hilang sabar. Jika salah satu mertuanya yang datang, anak mertuanya yang hilang sabar. Kesabaran menjadi suatu beban dalam keluarga karena, walaupun ia tidak dapat melakukan tugas berat, ia masih makan banyak, sering tidur, dan kemudian mengeluh tiada akhir. Malaria adalah penyakit yang amat melelahkan yang menguji kesabaran setiap orang. Efeknya dibaurkan oleh kenyataan bahwa pada masa itu tidak ada obat yang efektif untuk menyembuhkan malaria seperti kondisi saat sekarang. Orang yang terkena hanya bisa dengan menunggu hingga penyakit itu hilang sendiri. Jika penyakit itu enggan pergi, ia bisa berubah menjadi kondisi yang parah, menyiksa selama bertahun-tahun. Anak kecil yang terinfeksi biasanya perutnya menggembung dan pucat. Warna kulit wajah seorang penderita anemia. Penduduk asli dataran rendah
yang pindah untuk tinggal di daerah berhutan cenderung menjadi korban terburuk dari malaria jenis tersebut. Penduduk asli daerah berhutan tidak kebal, namun gejala mereka jarang ada yang separah derita penderita yang berasal dari daerah dataran rendah dan terbuka. Malaria juga adalah penyakit yang biasa bagi para biku Dutangga, karena mereka suka berkelana di daerah pegunungan dengan hutan lebat. Apakah penyakit yang membuat derita ini berguna? Sesuatu untuk dikemukakan? Lalu saya sendiri pun bisa mengemukakan hal yang terbaik dari penyakit tersebut. Merasakan derita dari penyakit yang menyusahkan ini beberapa kali. Hanya memikirkannya saja saat ini membuat saya takut. Saya terjangkit malaria di tahun awal saya tinggal di Ban Nong Pyo. Suatu penderitaan yang dengan buruk menghukum saya. Demam menyusahkan saya di musim hujan, kemudian terkadang tetap ada di musim kering, menolak pergi. Bagaimana saya bebas dari siksa ini? Saya menjadi peka dengan kenikmatan dan rasa sakit seperti orang lain. Saya biku secara alami takut dengan pikiran akan sakit dan ketidaknyamanan. Ketika Acariaman sudah menetap di Ban Nong Pyo, jumlah para biku yang datang untuk tinggal bersamanya mulai meningkat. Sebanyak 20 hingga 30 biku datang tiap tahun untuk melewatkan masa wasa bersamanya. Ditambah para biku yang tinggal di wihara, banyak yang lainnya tinggal dekat dengan desa lainnya. Beberapa biku tinggal bersama dalam satu lokasi, 5 atau 6 di tempat yang lain, dan terkadang 9 atau 10 di beberapa lokasi. Setiap lokasi itu terletak di tempat yang berbeda-beda. Semuanya cukup berjalan kaki ke kediaman Acariaman. Sebanyak 30 hingga 40 biku dari lingkungan sekitar biasa bertemu di kediamannya pada hari-hari perenungan Uposatha. Digabung dengan biku lokal, jumlah yang bergabung bisa dengan mudah berjumlah 50 atau 60. Di luar masa wasa, terkadang jumlahnya melampaui jumlah itu karena para biku terus-menerus datang ke Ban Nong Pyo untuk mendapatkan bimbingan Acariaman. Di siang hari, mereka menyebar ke hutan yang lebat yang mengelilingi wihara untuk berlatih diri dalam keheningan. Hutan di daerah ini lebarnya puluhan mil dan panjangnya hampir tak terbatas karena mereka berada di sepanjang pegunungan yang sepertinya tak berakhir. Pada masa itu, nyaris seluruh daerah dari distrik Pananikom menuju ke selatan ke provinsi Kalasin diselimuti oleh hutan. Karena alasan inilah, wihara Acariaman di Man Nong Pyo terbukti sebagai lokasi yang sempurna untuk para biku Dutangga dari tradisi Kamathana yang harus hadir dengan rutin pada pembacaan Patimokkha dan menerima bimbingan dhamma dari guru mereka. Mereka yang datang karena ingin mengajukan pertanyaan pun bisa dengan mudah melakukannya. Selama musim kering, murid-muridnya pergi mengembara ke pegunungan, tinggal dan berlatih di banyak goa dan batu-batu yang menggantung di daerah itu. Banyak gubuk jerami di daerah pegunungan itu, di mana 5 atau 6 keluarga menambah penghidupan dengan bercocok tanam. Banyak biku Dutangga bergantung pada kelompok ini untuk mendapatkan dana makanan sehari-hari. Tapi mereka bisa hidup dengan nyaman dimanapun di area berhutan lebat itu, karena desa kecil dengan 10 hingga 30 rumah tersebar di sana. Desa Ban Nong Pyo terletak di suatu lembah yang cukup luas yang dikelilingi oleh pegunungan. Penduduk desa itu hidup dari berkebun di daerah yang mereka bersihkan. Namun, gunung dengan hutan lebat tersebar di seluruh penjuru, sehingga tempat ini adalah lokasi yang ideal untuk para biku Dutangga dengan mudah mendapatkan tempat yang tenang sesuai keinginan mereka.
Maka dari itu, biku Dutangga dalam jumlah banyak tinggal di daerah ini, di musim hujan dan di musim kemarau. Banyak yang rutin mengunjungi Acariaman dan lalu pergi berlatih lagi ke pegunungan, turun gunung untuk memohon petunjuknya, dan kemudian kembali lagi untuk melanjutkan latihan. Beberapa datang dari provinsi lain, atau bahkan dari daerah lain, untuk berlatih dengannya di Ban Nong Pheu, khususnya di musim kering, di mana perjalanan lebih cocok dilakukan. Umat awam pun melakukan perjalanan yang sulit untuk memberi hormat kepadanya dan mendengar nasihatnya. Mereka berjalan kaki dari lokasi di berbagai daerah. Beberapa lokasinya sangat jauh. Semua orang berjalan kaki, kecuali para orang lanjut usia dan para wanita yang tidak terbiasa berjalan kaki jauh, menyewa kereta yang ditarik kerbau untuk membawa mereka ke wihara. Jalur yang sulit terbentang dari distrik Pananikom ke Ban Nong Pheu sejauh kira-kira 12 mil, melalui jalan yang memotong pegunungan. Mengikuti jalur yang memutar di sekitar kaki pegunungan akan berjarak 15 mil. Mereka yang tidak terbiasa berjalan jauh tidak akan sanggup jika mengambil rute langsung karena tidak ada desa di sepanjang perjalanan di mana mereka bisa mendapatkan makanan dan tempat beristirahat. Di jalur yang memutar, terdapat sedikit desa yang letaknya berjauhan. Jadi itu pun tidak bisa dibilang nyaman. Para biku yang mengunjungi Acariaman datang berjalan kaki. Tidak ada satu jalan pun di Ban Nong Pheu yang cocok untuk dilalui kendaraan bermotor. Kendaraan umum yang ada di sana hanya di jalan utama provinsi dan jarang. Orang yang terlambat tiba akan tertinggal dan membuang waktu seharian untuk menunggu kendaraan yang berikutnya. Para biku Dutangga lebih senang berjalan kaki. Menurut mereka, menggunakan kendaraan itu tidak nyaman karena biasanya penuh sesak. Seorang biku Dutangga memilih berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain karena bisa melakukan latihan meditasi. Sekali dia menentukan gunung atau hutan mana yang ingin ia lewati, ia fokus pada latihannya dan mulai berjalan seolah ia sedang bermeditasi jalan. Dan jalan di hutan itulah jalur meditasinya. Ia tidak terganggu dengan di mana letak desa selanjutnya atau akankah ia mencapainya sebelum gelap. Ia tetap berjalan hingga subuh dan mencari tempat untuk beristirahat di malam hari. Keesokan paginya, ia melanjutkan perjalanan hingga ia tiba di sebuah desa. Di sana, ia mengumpulkan dana makanan dari penduduk desa yang dilewatinya. Ia dengan bahagia memakan makanan apapun yang mereka berikan. Kualitas makanan itu biasanya buruk, tapi hal ini tidak membuatnya khawatir. Jika itu cukup untuk membuatnya melewati hari itu ke hari berikutnya, ia sudah senang. Setelah menyantap makanannya, ia dengan damai melanjutkan perjalanannya hingga ia mencapai tujuan. Di sana, ia mencari hingga menemukan suatu lokasi di hutan yang paling cocok dengan kebutuhan pribadinya. Ia memperhatikan ketersediaan air, suatu kebutuhan vital saat tinggal di alam bebas. Setelah menyiapkan tempat beristirahat di lokasi yang cocok, seorang biku Dutangga mengalihkan perhatiannya ke tugas mengintensifkan usahanya di dalam batin, berganti-ganti antara meditasi jalan dan meditasi duduk di sepanjang waktu, siang dan malam. Berpeluk pada perhatian penuh dan dibantu dengan kebijaksanaan yang mendalam, ia berkonsentrasi pada dhamma yang cocok dengan wataknya, sehingga membawa batinnya ke dalam kedamaian samadhi. Keluar dari samadhi, ia fokus mengembangkan kebijaksanaan dengan memperhatikan berbagai fenomena yang timbul dalam kesadarannya. Subjek termasuk impresi dari lingkungan luar yang dengan konstan mengenai perasaannya, dan aspek dari dalam diri seperti elemen fisik dan organ perasaan
yang terus-menerus naik turun karena mereka secara konstan terus bergerak. Ia bermeditasi dalam Viparinama Dhamma, bahwa semua yang selalu datang dan pergi akan terpengaruh pada ketidakstabilan perubahan yang terus-menerus. Ia tidak bisa tidak menghiraukan apapun yang bisa jadi menjerat batinnya. Ia menggunakan kebijaksanaan untuk sepenuhnya menganalisa tubuh dan pikirannya agar jelas mengerti sifat alamiahnya. Secara berangsur-angsur, melepaskan kemelekatan terhadap mereka. Kebijaksanaan adalah alat yang ia gunakan untuk mencabut seluruh akar berbagai kilesa, tanpa kompromi menghancurkan dahan, akar, dan semuanya. Pikirannya hanya untuk satu tujuan, memperhatikan seluruh fenomena yang muncul. Apapun yang berhubungan dengan pikiran dianalisa sebagai tilakkhana untuk mendapatkan makna dari sifat alamiahnya, lalu menghapus berbagai kilesa yang berhubungan dengannya. Setiap biku Dutangga yang merasa tidak yakin dengan cara latihannya akan kembali kepada Acaryaman sesegera mungkin untuk memohon penjelasan. Segera setelah keraguannya dihilangkan, ia pergi kembali ke keheningan pegunungan untuk melatih pengembangan batin. Banyak biku Dutangga yang bergantung kepada Acaryaman untuk memberi mereka bimbingan dalam bermeditasi. Tidak ada ruang yang cukup di wiharanya untuk menampung mereka semua. Jadi, setelah mendapatkan petunjuk, mereka pergi dan tinggal di perbukitan dan hutan, menyebar ke berbagai arah, sendiri maupun berpasangan. Tiap biku mencari tempat yang hening untuk menyiapkan kemah yang jauhnya hanya butuh berjalan kaki ke kediaman Acaryaman. Dengan cara itu, mereka bisa kembali menemuinya dengan sedikit ketidaknyamanan. Tergantung pada kesukaan masing-masing individu, beberapa biku tinggal dalam jarak 3 atau 4 mil jauhnya. Yang lainnya ada yang sejauh 5 hingga 8 mil. Sementara sedikit yang mungkin tinggal sejauh 12 hingga 15 mil jauhnya darinya. Para biku yang berjalan sejauh 12 mil atau lebih untuk berkonsultasi dengan Acaryaman bermalam di wiharanya sebelum berjalan kembali ke lokasi mereka sendiri. Jalur yang menghubungkan hutan dan desa di gunung sangat berbeda dengan jalan-jalan provinsi dimanapun saat ini. Itu hanya jalur kotor yang penduduk telah pakai bertahun-tahun untuk saling bertemu. Dan seluruh penduduk lokal tidak asing dengan rute tersebut. Karena penduduk desa jarang berjalan jauh untuk saling mengunjungi, jalur itu seringkali tidak rapi dan tertutup tumbuhan liar. Siapapun yang tidak mengenal lingkungan itu harus sangat berhati-hati untuk tidak mengambil persimpangan jalur yang salah dan tersesat di hutan yang lebat. Seseorang sebaiknya berhenti di lokasi yang tidak ada perkampungannya sama sekali. Jarak antar desa biasanya 12 hingga 15 mil dari hutan belantara yang luas. Beberapa jalur panjang membutuhkan kehati-hatian yang khusus. Orang yang tersesat hampir bisa dipastikan bermalam di alam bebas tanpa makanan. Di samping itu, ia bisa jadi tidak bisa dengan aman menemukan jalan keluar kecuali ia bertemu dengan seorang pemburu yang menunjukkan arah yang benar atau mengantarnya kembali ke jalur yang tepat menuju ke tujuannya. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang